Kami menikmati persekutuan kami pada malam hari ini. Persekutuan dengan pribadi ya Tuhan. Persekutuan secara pribadi di mana setiap kami boleh bergumul, boleh berdialog, berkomunikasi dengan batiniah kami, dengan manusia roh kami, untuk kontak dengan Engkau ya Bapa. Karena kami tidak mau jiwa kami kosong, kami tidak mau roh kami ya Tuhan, tidak ya Tuhan, dipenuhi oleh kehendak-Mu. Tetapi kami mau terus di dalam setiap kehidupan kami, pada saat dan bagaimanapun di dalam setiap kehidupan kami mau terus ya Tuhan bersekutu, ada di dalam persekutuan, ada di dalam hadirat Tuhan, tinggal menikmati indahnya bersama-sama dengan Engkau. Demikian juga untuk seluruh umat-Mu yang tidak bisa bersama-sama kami di tempat ini. Mereka yang ada di rumah, di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap mereka semua. Engkau lihat setiap kerinduan hati mereka, Engkau lihat setiap kesetiaan mereka, Engkau lihat setiap ketekunan mereka. Barang siapa mencari Engkau, maka Engkau yang akan berkenan untuk ditemui. Ketika mereka dengan segenap hati menyatukan hati dengan seluruh keluarga mereka, maka Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Terlebih kami yang ada di tempat ini, kami siapkan hati kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena hari ini adalah kesempatan, karena hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, dan kami tidak tahu kapan kesempatan itu akan berhenti. Tetapi ketika masih diberi waktu dan kesempatan, kami akan gunakan, kami akan isi, kami akan perkarakan hidup persekutuan kami dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita akan menggunakan waktu kita yang indah pada malam hari ini untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya memang mengajak ya beberapa jemaat. Ya, saya akan bagi mulai Rabu ini, mungkin Minggu nanti akan saya kembali mungkin RT 2 dengan Ropo atau RT 1 seperti itu. Ya, supaya kita tetap ada kegiatan ibadah. Artinya tidak hanya kegiatan. Ya, saya rindu setiap jemaat Tuhan tetap diberkati ya, kehidupan rohaninya, makanan rohaninya. Saya yakin Bapak Ibu berdoa, belajar firman Tuhan di rumah. Tetapi ya kita rindu ya kita tetap menjaga situasi ini, kondisi rohani kita, supaya segala keadaan ini, pengaruh segala halnya tidak melunturkan gairah kita kepada Tuhan Yesus Kristus untuk bersekutu. Itu yang terutama dan yang penting di dalam kehidupan kita. Kita akan membuka bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal yang ke-12. Saya akan baca mulai ayat yang ke-16, tapi nanti kalau lebih jelas Bapak Ibu akan bisa baca mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang selanjutnya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, mulai saya baca di ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tangannya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku berbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji nama Tuhan.
Beberapa minggu ini saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan untuk mengajak supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya ada sikap kita yang serius, ada sikap kita yang maksimal, ada tindakan yang nyata, tindakan konkret di mana kita ini adalah umat Tuhan yang berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu artinya juga sama, adalah jemaat atau orang percaya yang hidup mengerjakan keselamatannya. Sekali lagi ya, keselamatan itu adalah mengembalikan manusia ya ke rancangan Allah yang semula. Artinya supaya manusia dapat bergaul, manusia dapat bersekutu, bahkan tinggal bersama-sama dengan Allah. Dan itulah yang harus kita gumulkan, itulah yang harus kita perjuangkan ya. Dan melalui keadaan hari-hari ini terus kita didorong untuk kita menyadari sesungguhnya prioritas atau sesungguhnya yang paling utama di dalam kehidupan kita itu apa sesungguhnya. Ya, supaya kita tidak tersesat, supaya hidup kita tidak Bapak Ibu yang menyimpang dari apa yang sesungguhnya sudah dirancang oleh Allah itu sendiri ya. Karena pada dasarnya semua manusia ya semua ini saya katakan dikuasai ya namanya dengan keinginan-keinginan hawa nafsu, keinginan-keinginan daging yang begitu amat luar biasa. Dan keinginan-keinginan itu tanpa kita sadari sesungguhnya menyeret kita, membawa setiap kita untuk tidak melakukan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Tuhan. Dan malam hari ini kita belajar dari satu kisah ya Bapak Ibu ya, dari satu cerita ya, bagaimana seseorang sesungguhnya ya mereka mempersiapkan diri, tetapi prioritas atau tujuannya atau apa yang menjadi harapannya itu akan mempengaruhi apa yang akan dipersiapkan di dalam hidupnya. Sekali lagi ya, melalui keadaan ini mari kita bersama-sama belajar Bapak Ibu ya. Kalau minggu-minggu yang lalu saya katakan kita ini dalam kondisi dibangunkan ya dengan keadaan yang sulit ini, supaya kita kembali berjaga ya, dalam kondisi kita terbangun dan berjaga dan tidak tidur lagi. Artinya kita mulai mempersiapkan diri, mulai ada tindakan-tindakan yang konkret, tindakan-tindakan yang nyata, bagaimana setiap kita mempersiapkan diri manakala Tuhan Yesus Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Ketika Dia menjemput setiap kehidupan kita, karena tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan Tuhan Yesus menjemput setiap kita. Kalau hidup di dunia kita menyadari, kita mempersiapkan sungguh-sungguh. Kalau semuanya tidak berjalan dengan lancar, ada tindakan-tindakan yang konkret, ada perbuatan-perbuatan yang nyata yang kita kerjakan supaya semua berjalan dengan baik. Tetapi pada umumnya manusia orientasinya untuk hidup di bumi. Tetapi saya mengajak kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita. Mari pikiran kita kembalikan ya kepada kehendak-Nya, yaitu kita mengarahkan hidup kita kepada kerajaan-Nya. Ini ada orang yang kaya di sini ya Bapak Ibu ya. Ada orang yang mempunyai harta yang melimpah dengan segala hal yang dikerjakan, artinya ini adalah persiapan-persiapannya Bapak Ibu ya. Dia persiapkan semua lumbungnya, dipersiapkan, diperbesar, diisi dengan isi ya, dalam pengertian supaya dia dapat menikmati semua keindahan, dapat menikmati semua kenyamanan. Maka dia katakan jiwaku ya, dikatakan situ ya, berkatalah kepada jiwaku, jiwaku ada banyak barang. Artinya tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, semua sudah kita miliki. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu ya, kita menyadari bahwa sesungguhnya ya, bahwa sekali lagi kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus menjemput setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa.
takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Sekali lagi, kalau kita kembali ke Lukas tadi Bapak Ibu ya, anak muda ini tidak sadar bahwa sesungguhnya yang memiliki jiwa, yang memiliki roh itu kapanpun bisa mengambil daripada orang muda itu. Artinya setiap kehidupan kita pun juga seperti itu, ya. Allah atau Tuhan kita kapanpun juga ketika Dia mengendaki untuk menjemput setiap kehidupan kita, tidak ada satupun di antara kita yang berkuasa untuk menolak ketika Dia memang mengendaki menjemput apa? Atau meminta kembali rohnya, jiwa, nyawa. Karena Dia yang mengembuskan roh itu, roh kehidupan, mengembuskan kehidupan kepada diri. Tetapi roh dan jiwa inilah yang sesungguhnya juga akan ambil kembali oleh Allah itu sendiri. Dan inilah yang saya katakan tadi, mengapa kita penting untuk kita menyadari prioritas. Karena ketika kita tahu mana yang utama, mana yang lebih penting, maka kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan sebaik mungkin bagaimana kehidupan kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu yang melihat ketidaknyamanan, melihat segala kesulitan, melihat segala apa ya Bapak Ibu ya, hal-hal yang sulit untuk diprediksi, bagaimana keadaan yang sulit untuk kita pahami. Artinya mari kita tahu sekarang prioritas hidup saya adalah keselamatan jiwa, yaitu adalah keselamatan roh kita. Dan oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga di sini artinya harus ada tindakan-tindakan konkret, tindakan-tindakan yang nyata. Artinya bagaimana dengan hidup sehari-hari, tindakan-tindakan kita setiap hari yang itu mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempersiapkan diri kapanpun juga untuk bertemu dengan Bapa, untuk berjumpa dengan Tuhan. Tetapi seringkali prioritas ini digantikan dengan prioritas yang lainnya. Salah satunya adalah keterikatan dengan dunia yang hampir-hampir sulit untuk kita lepaskan. Tetapi saya percaya ketika ada kesungguhan, ketika ada kemauan, ketika ada apa Bapak Ibu ya, kerinduan yang sungguh-sungguh, hasrat yang sungguh-sungguh, dan kita terus arahkan hati kita kepada Bapa itu sendiri, kita arahkan hidup kita kepada kehendaknya, maka lambat laun hidup kita benar-benar akan diarahkan kepadanya. Dan kita tahu sekarang bagaimana setiap kehidupan kita, bagaimana dengan segala keberadaan kehidupan kita, sikap kita hari-hari ini sebetulnya mencerminkan kita ini adalah orang-orang yang mempersiapkan diri untuk keselamatan mana? Keselamatan tubuh yang sementara atau kesejahteraan lahiriah kita, atau sesungguhnya yang kita prioritaskan, yang kita utamakan adalah sesungguhnya kita mempersiapkan yaitu keselamatan bagi jiwa atau bagi roh kita. Karena sekali lagi kapanpun ketika Dia mau menjemput setiap kehidupan kita, tidak ada satupun di antara kita yang tahu, tidak ada satupun di antara kita yang kapan waktu Tuhan menjemput setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu mulai ya dari hari ini dan untuk selanjutnya kita akan terus mempersiapkan diri, dan kapanpun juga Dia menjemput setiap kehidupan kita, didapati setiap kita dalam kondisi yang siap, didapati kita dalam kondisi yang benar-benar dikenal oleh Dia, karena setiap kita ini adalah mempelai kerajaannya. Dan kapanpun ketika mempelai itu datang, ya maka kita siap untuk menyambut kedatangannya, dan kita akan ada di dalam pestanya. Ketika pintu itu dibuka, kita akan masuk dan akan menikmati bersama-sama dengan Dia. Kalau kemarin kita belajar dari wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh, bedanya mana? Sama-sama mereka semua kaget, sama-sama mereka terkejut. Saya umpamakan ini Bapak Ibu, saat ini kondisinya dunia itu seperti ini, sama-sama terkejut semua, sama-sama terkejut. Baik yang Bapak Ibu ya, bijaksana maupun yang tidak bijaksana, terkejut dengan keadaan ini semua Bapak Ibu.
Dapat yang membedakan yang bijaksana dan tidak bijaksana. Yang satu ada persiapan, yang satu tidak ada persiapan. Artinya yang satu itu sebetulnya juga mempersiapkan diri, tetapi salah apa yang dipersiapkan. Demikian juga kita di orang kaya ini, dia mempersiapkan diri juga, tetapi yang dipersiapkan salah. Kita harus memilih salah satu ini. Yang dipersiapkan yang mana? Ya, yang dipersiapkan yang mana? Kita mempersiapkan diri ya untuk berjumpa dengan dia. Artinya kita memang harus siap melepaskan diri dengan segala ikatan dunia. Kita persiapkan diri. Tetapi kalau dia masih mengikatkan diri kepada dunia dengan segala keinginannya, otomatis dia tidak akan pernah mempersiapkan diri untuk dia nanti atau kapanpun dia akan berjumpa atau dia akan bertemu dengan Allah. Dan ketika waktu ini masih ada, mari kita gunakan. Sekali lagi, kita dibangunkan semua dengan keadaan ini. Tetapi setelah kita bangun, jangan tertidur lagi. Ini berbicara tentang hidup kita sehari-hari. Ini berbicara tentang perilaku hidup sehari-hari. Orang yang mempersiapkan diri adalah orang yang berdoa dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, bukan seperti itu. Tetapi berbicara tentang sikap hidup kita sehari-hari, yang kita semua mau belajar mengenakan pikiran perasaan Kristus yang kita kenakan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti Yesus berpikir, seperti perasaan Yesus, demikianlah juga perasaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ketaatannya itu juga yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Mari sekali lagi kita tinggalkan segala hal yang menghambat untuk kita mengenakan hidup Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya tulis temanya di sini adalah serahkanlah hidupmu untuk dituntun firman-Nya. Ya. Teks yang saya baca ini Bapak Ibu, kalau kita baca dengan sungguh-sungguh harusnya menggetarkan jiwa kita. Menggetarkan jiwa kita bahwa sesungguhnya Tuhan memberi anugerah hidup. Tetapi ketika Tuhan memberi anugerah, memang ada suatu bahaya yang besar ketika kita tidak hidup berkenan kepada Dia. Dan oleh sebab itu mari kita berjaga-jaga dan kita bersyukur. Kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kalau kondisi kita dalam kondisi yang siap, jangan takut. Kematian justru menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan. Puji nama Tuhan ya. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 Bapak Ibu ya. Ada satu kengerian ketika kita ini salah mempersiapkan diri. Kita ini seharusnya disibukkan perkara-perkara yang ada di atas. Tetapi seringkali kebanyakan pada umumnya kita disibukkan dengan perkara-perkara yang ada di bumi. Ya, Matius pasal yang ke-7. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku sekalian pembuat kejahatan. Aduh, betapa ngerinya kalau kita dalam kondisi ini Bapak Ibu. Ketika nanti kelak ya kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita berjumpa dengan Dia dan Dia berkata, aku tidak kenal kamu. Artinya aku tidak kenal kamu karena selama Dia diberi hidup di dunia, Dia tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Dia. Artinya Dia mempersiapkan diri menjadi mempelainya, yaitu orang-orang yang telah mengikatkan hatinya dengan kerajaannya. Tidak mengikatkan hidupnya dengan dunia, dengan segala keinginannya, dengan segala keangkuhannya. Sekali lagi, mungkin dosa-dosa yang dianggap tidak layak sudah tidak kita lakukan. Kita tidak ada yang berzina, ya, kita tidak ada yang mencuri, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan pembunuhan. Tetapi segala keangkuhan hidup, segala kesombongan, keinginan mata, segala hal yang tidak kita kendalikan di dalam kehidupan kita yang melebihi keinginan kita kepada Tuhan, itu namanya ikatan dengan dunia. Dan ikatan dengan dunia itulah yang menghambat kita untuk terikat dengan kerajaan. Dan saya percaya, tetapi
Tapi ketika kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri, kita adalah orang-orang yang akan bersama-sama ada di dalam kerajaannya, akan menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya melalui keadaan ini, kesulitan ini, mari kita tetap bersyukur. Tuhan memberi terus kesempatan, Tuhan memberi waktu, Tuhan terus ajar, tuntun kita dengan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Isi hidupmu, isi hidup kita. Pikirkanlah terus perkara-perkara yang di atas, yaitu perkenanan Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan, bagaimana hidup kita bisa menyenangkan Dia, bagaimana hidup kita bisa siap untuk kapanpun kita nanti dijemput oleh Dia. Dan itu menjadi sesuatu yang kita nantikan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Biar kita disibukkan dengan perkara-perkara di atas, dan jangan pernah kita menyibukkan diri dengan perkara-perkara di dunia yang sebetulnya akan kita tinggalkan segalanya. Asal ada makanan, asal ada pakaian, cukuplah kita syukuri semua berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri.